Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien paliatif. Pada asuhan keperawatan paliatif, ini secara umum sama dengan asuhan keperawatan kepada pasien-pasien lain, yaitu melalui 5 proses keperawatan. Dimulai dengan yang pertama adalah pengkajian keperawatan, yaitu mengumpulkan data pasien. Selanjutnya kita masuk di proses kedua, yaitu diagnosa keperawatan, yaitu menentukan masalah keperawatan apa yang dialami oleh pasien berdasarkan data yang telah dikumpulkan di pengkajian keperawatan. Ini kalau di Indonesia kita bisa lihat di buku SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Kalau di internasional kita bisa lihat di buku NANDA. Selanjutnya kita masuk di tahap ketiga, yaitu intervensi keperawatan atau merencanakan tindakan keperawatan apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang telah dibuat sebelumnya. Sebelumnya kita buat dulu luaran atau tujuan atau kriteria hasil yang akan kita capai. Ini bisa kita lihat di buku SLKI untuk Indonesia, yaitu Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Nah, kalau untuk di buku internasional, kita bisa lihat di buku NOC, yaitu Nursing Outcome Classification. Kemudian selanjutnya kita buat intervensi keperawatan. Di Indonesia kita bisa menggunakan buku SIPI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Kemudian untuk internasional kita bisa melihat di buku NIC atau Nursing Intervention Classification. Kemudian kita masuk di tahap keempat, yaitu implementasi keperawatan, yaitu melaksanakan intervensi ataupun rencana yang kita sudah tetapkan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di tahap kelima, yaitu evaluasi keperawatan, yaitu kita mengevaluasi apakah masalah keperawatan ataupun diagnosa keperawatan yang kita sudah buat sudah teratasi atau belum. Oke, selanjutnya yang pertama kita melakukan pengkajian keperawatan. Sebelumnya saya sudah buat video tentang pengkajian khusus keperawatan paliatif. Silakan ditonton dulu untuk mengetahui bagaimana pengkajian keperawatan pada paliatif. Selanjutnya kita masuk di tahap kedua, yaitu diagnosa keperawatan pada pasien paliatif. Ini secara umum sama. Beberapa diagnosa mungkin akan lazim terjadi ataupun ditegakkan pada pasien yang mendapatkan pelayanan perawatan paliatif. Nah, ini akan selanjutnya kita akan bahas tentang diagnosa keperawatan yang akan muncul di berbagai penyakit terminal, penyakit yang mengancam jiwa, kemudian penyakit yang membatasi kehidupan. Sebelumnya perlu kita review kembali terkait dengan formula yang terbentuk untuk dalam pembuatan diagnosa keperawatan. Ini kalimatnya ya terdiri dari problem ataupun masalah keperawatan, kemudian etiologi atau penyebab dari masalah tadi, kemudian simptom ataupun tanda dan gejala yang dialami oleh pasien. Kita bisa lihat dari data subjektif maupun data objektif dari pasien. Kita ketahui bahwasanya problem ini tadi itu yang saya maksud itu adalah masalah keperawatan. Nanti yang akan kita bahas di video ini yaitu terkait dengan masalah keperawatannya saja. Untuk diagnosa secara umum, kalimatnya dimulai dari masalah keperawatan, etiologi, kemudian simptom itu kita bisa lihat di buku dari SDKI ataupun NANDA. Nah, pada video ini kita bahas terkait dengan masalah keperawatan saja ataupun problemnya saja. Kita masuk di diagnosa keperawatan dari nutrisi dan cairan. Ini ada beberapa masalah keperawatan yang akan muncul pada kebutuhan nutrisi dan cairan. Di antaranya ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Ini biasanya terjadi pada pasien-pasien yang kanker, HIV/AIDS, kemudian di paru dan lain-lain. Kemudian gangguan menelan, kemudian risiko gangguan fungsi hati. Ini bisa terjadi pada pasien yang mengalami kanker hati ataupun hepatoma. Kemudian
risiko ketidakseimbangan elektrolit yang berkaitan dengan kebutuhan cairannya, kemudian kesiapan meningkatkan keseimbangan cairan, kemudian kekurangan volume cairan, risiko kekurangan volume cairan, kemudian kelebihan volume cairan ini biasa terjadi pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronik, bagi yang sudah menjalani fase hemodialisa ya. Kemudian masuk di resiko ketidakseimbangan volume cairan. Kemudian kita masuk di permasalahan eliminasi dan pertukaran yang akan terjadi. Biasanya gangguan eliminasi urin, inkontinensia urin, fungsional, kemudian refleks, kemudian urgensi, kemudian retensi urin, kemudian konstipasi, ini ada resiko konstipasi juga, kemudian konstipasi fungsional kronik, kemudian diare, kemudian terjadi masalah keperawatan disfungsi motilitas gastrointestinal, kemudian resiko disfungsi motilitas gastrointestinal, kemudian inkontinensia fekal, ini BAB ya, kemudian gangguan pertukaran gas. Oke, aktivitas dan istirahat. Masalah keperawatan yang bisa muncul pada aktivitas dan istirahat ini diantaranya ini cukup banyak ya. Terjadi insomnia atau gangguan susah tidur pada malam hari, kemudian deprivasi tidur, kemudian perubahan pola tidur, risiko sindrom disos, gangguan mobilitas di tempat tidur, gangguan mobilitas fisik, kemudian gangguan duduk. Kalau gangguan mobilitas fisik ini dia pergerakannya terbatas, hanya bisa di tempat tidur. Untuk ini nanti kita kaji terkait dengan kekuatan otot dari pasien. Kemudian gangguan duduk, kemudian gangguan berdiri, gangguan kemampuan berpindah, gangguan berjalan, fatik atau kelelahan, kemudian toleransi aktivitas. Ini dalam beraktivitas dibantu oleh orang lain, risiko intoleransi aktivitas, ketidakefektifan pola nafas, penurunan curah jantung juga biasanya terjadi pada pasien-pasien yang gagal jantung kronik, kemudian risiko penurunan curah jantung, risiko gangguan fungsi kardiovaskuler, risiko ketidakefektifan proses gastrointestinal. Kemudian dapat dilihat yang lainnya di sini terkait dengan jantung, kemudian risiko ketidakefektifan perfusi jaringan otak, kemudian terjadi defisit perawatan diri baik mandi, berpakaian, makan, toileting. Ini hampir sama dengan intoleransi aktivitas nanti, tapi ini lebih spesifik terkait dengan perawatan diri. Kemudian pengabaian diri. Untuk masing-masing diagnosa ini makna ataupun dalam penarikan diagnosa kita bisa melihat dari definisi yang ada di buku SDKI ataupun Nanda. Selanjutnya untuk persepsi dan kognisi, masalah keperawatan yang bisa muncul yaitu konfusi akut, konfusi kronis, defisiensi pengetahuan, gangguan memori, kemudian gangguan komunikasi verbal. Kemudian untuk persepsi diri, masalah keperawatan yang bisa muncul yaitu terkait dengan keputusasaan, resiko kelemahan, martabat. Ini biasanya pada pasien-pasien yang terkait dengan harga diri ya, ataupun biasa jadi gangguan pada fisiknya, sehingga membuat dirinya itu terkait dengan persepsi dirinya itu menurun. Kemudian terkait dengan seksualitas, masalah keperawatan yang biasa muncul bisa saja disfungsi seksual, ketidakefektifan pola seksual. Nah, pada hubungan peran, masalah keperawatan yang bisa muncul yaitu risiko gangguan perlekatan. Perlekatan yang maksudnya adalah bagaimana hubungannya dengan orang terdekat. Kemudian disfungsi proses keluarga, keterputusan proses keluarga, ketidakefektifan hubungan, kemudian ketidakefektifan performa peran, gangguan interaksi sosial. Ini berkaitan dengan
sosial dari pasien, baik itu secara keluarga, sosial di masyarakat, ataupun di kelompok. Kemudian coping dan toleransi stres. Masalah yang biasa muncul ini yang paling sering adalah ansietas atau cemas, kemudian coping defensif, kemudian ketidakefektifan coping, kecemasan kematian, ketakutan, duka cita rumit, ketidakberdayaan, gangguan penyesuaian diri, kepedihan kronis, stres yang berlebihan. Selanjutnya prinsip hidup. Yang biasa muncul masalah keperawatannya adalah konflik pengambilan keputusan, distress moral, gangguan religiositas, kemudian distress spiritual. Ini berkaitan dengan spiritualitas dari pasien. Studi kenyamanan pasien, masalah keperawatan yang biasa muncul yaitu gangguan rasa nyaman, nausea ataupun mual muntah, kemudian nyeri kronis, kemudian sindrom nyeri kronis, isolasi sosial. Kemudian keamanan dan perlindungan, masalah keperawatan yang biasa muncul adalah risiko infeksi. Ini dapat dilihat dari data leukositnya apakah meningkat. Kemudian ketidakefektifan bersihan jalan napas, ini terjadi gangguan ataupun ada hambatan ataupun benda asing di jalan napas dari pasien. Kemudian risiko aspirasi, risiko perdarahan, risiko jatuh, risiko cedera kornea, risiko disfungsi neurovaskuler perifer, kemudian risiko luka tekan, risiko shock, kerusakan integritas kulit, risiko ketidakseimbangan suhu tubuh, hipertermi kelebihan suhu tubuh, kemudian ini hipotermia adalah terjadi penurunan suhu tubuh. Kemudian ketidakefektifan pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya intervensi, kita masih di tahap atau proses ketiga yaitu intervensi keperawatan paliatif. Ini hampir sama juga dengan intervensi keperawatan secara umum. Perencanaan tindakan yang akan dilakukan harus didasarkan pada diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian. Sehingga tujuan tindakan berfokus pada beberapa hal. Di antaranya itu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berfokus pada keluhan utama pasien. Nah, biasa yang muncul pada gejala-gejala muncul pada pasien paliatif itu ya adalah nyeri. Jadi kita mengurangi nyeri, mengurangi nafas, melakukan perawatan luka. Kemudian kedua adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah pengajaran terhadap pasien dan keluarga sehingga mereka dapat menerima kenyataan yang ada. Ini pasien dengan keluarga pasien bisa menerima penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian selanjutnya adalah pengajaran pada keluarga ataupun pelaku rawat, maksudnya yang merawat pasien untuk mengenali tanda-tanda yang mengindikasikan penurunan kondisi pasien sehingga dapat menghubungi petugas bila terjadi kondisi darurat. Nah, kemudian selanjutnya adalah tindakan yang bisa kita buat yaitu pencegahan terhadap timbulnya baru ataupun komplikasi dari penyakit dari pasien. Kemudian kita masuk di tahap keempat yaitu proses keempat implementasi keperawatan paliatif. Ini kita melakukan ataupun melaksanakan intervensi yang sudah telah kita tetapkan di tahap intervensi atau perencanaan tindakan. Prinsip-prinsip di dalam penanganan masalah keperawatan paliatif didasarkan pada prioritas masalah keperawatan yang timbul, jadi berdasarkan prioritas. Kemudian evaluasi keperawatan paliatif. Nah, evaluasi ini berdasarkan pada kategori masalah keperawatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Evaluasi mencakup dua elemen yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi proses ini bisa kita lakukan setiap hari. Kita mengevaluasi terkait dengan tindakan yang kita sudah berikan hasilnya apa, kemudian kita melihat apakah kalau dievaluasi hasil kita melihat apakah tujuan yang kita sudah tetapkan itu sudah dicapai atau belum, sehingga masalah ataupun diagnosa keperawatan sudah teratasi atau seperti itu. Kemudian untuk dapat melihat keberhasilan setiap diagnosa keperawatan diukur dengan kriteria hasil seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya.
Oke, untuk evaluasi keperawatan, formula penulisannya kita review kembali terkait dengan penulisan dari evaluasi keperawatan yang terdiri dari SWOT, ini bahasa Inggris ya. S ini adalah subjektif, ini adalah data subjektif dari pasien. Setelah kita lakukan tindakan, kira-kira keluhan dari pasien apa saja. Kemudian O ini adalah objektif. Nah, setelah kita melakukan intervensi, kira-kira data yang kita peroleh terkait dengan data objektif ini apa yang kita lihat, kemudian kita lihat berdasarkan data penunjang juga apa yang telah dialami oleh pasien setelah kita lakukan intervensi. Kemudian A ini adalah assessment, atau kita menilai kembali apakah diagnosa ataupun masalah keperawatan yang kita buat itu, yang kita tentukan sudah teratasi atau belum setelah kita lakukan tindakan. Nah, jika belum teratasi, maka kita tulis di A ini adalah masalah belum teratasi ataupun masalah teratasi sebagian, sehingga pada P ini adalah planning, kita sesuaikan dengan di assessment ini. Jika masalahnya belum teratasi, maka planningnya adalah intervensi dilanjutkan berdasarkan intervensi yang sudah ditetapkan sebelumnya, ataupun kita akan menambah intervensi yang akan mengatasi masalah jika memang kita diperlukan untuk menambahkan intervensi. Tapi jika di assessment ini masalahnya telah teratasi, maka di planning ini kita tulis intervensi dihentikan, seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan terkait dengan asuhan keperawatan pada paliatif sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.